Saya sebagai calon presiden Komika harus memahami rakyat, maka saya harus belusukan. Rakyat, saya gatel-gatel rakyat. Selamat malam, sanak family. Sudah mandi? Nanti bau loh. Lagu pemilu itu menunjukkan profesi presiden kita yang terdahulu. Biola saya jarang saya minyai. Lagu itu iramanya Mars. Temponya itu secepat orang berbaris. Tahu kan presiden kita dulu sukanya baris berbaris. Piye kabare? Jek nak zamanku toh. Hashtag aku rapopo. Saya tunjukkan tempo baris berbaris dengan biola. Duh, ini ngerepoti. Nggak apa-apa, kalau rusak tinggal minta dibelikan papa. Pemilihan umum telah manggil kita. Kita lo aja keles. Nah, lagu itu mungkin kalau dimainkan saat ini sudah tidak relevan, guys. Makanya Kompas TV membuat lagu yang lebih fresh untuk mengajak rakyat mencoblos, dan itu progres yang baik dari Kompas TV. Cie Kompas. Datang dan memilih, datang pilih, coblos celup, amati prosesnya untuk Indonesia satu. Rakyat, golput bukan solusi. Jangan lupa, Anda harus servis printer. Pemilu di desa. Kalau pemilu di desa itu beda sama di kota. Pemilu di kota itu hingar-bingar, pergi ke pasar. Kalau di desa itu tentram, damai, sepi, nggak ada yang datang. Kalau pagi pada ke ladang. Kalau sayangnya di desa itu banyak caleg yang melakukan black campaign. Kampanye gelap. Listrik belum masuk. Mas tahu black campaign? Hari gini nggak tahu black campaign. Tanya sama yang tahu. Terima kasih, saya Dudut Mulyanto. Aku bilang keren banget ya. Artinya gini. Aku jadi tidak melihat kata per kata gitu. Jadi nggak ngelihat kalau dibalik ke semuanya. Tapi aku melihat justru sikap kamu terhadap pemilu segala. Aku jadi mengerti. Walaupun kamu bilang golput bukan solusi. Pokoknya keren banget, berkualitas banget, dan seperti itu tadi apa? Andra and the Backbone.
sempurna juga. Terima kasih Pak D. Ya, Dodit. Kalau ketawa aja, nggak usah sampai berkerut gitu mukanya. Kalau ketawa aja, itu kumis lo udah bergetar gitu. Kumis lo. Enggak. Ketawa aja. Ketawa aja. Daripada akhirnya lu muntah. Tahu gak, soalnya kumis lo bergetar. Seakan-akan ngomong gitu, lepaskan Dodit. Lepaskan. Ya gue gak ngerti logika berpikir lo. Kayak gimana ya. Cuman buat gue tuh aneh banget. Cuman asik, gue suka, gue ngerti personalnya emang seperti itu. Satu hal lagi, dengan tempo selambat itu, kalau bukan lu, pasti tuh dragging banget. Karena tuh temponya lama banget. Cuman karena lo yang ngomong gitu kan, kita tertarik dengan apa yang lo mau omongkan lagi, sehingga buat kami itu nggak apa-apa nungguin selama itu. Oke ya. Thank you Dodit, jangan sering-sering main di ladang. Terima kasih. Iya Mas Radit. Dodit! Gue cukup yakin tadi pas Dodit bilang itu tinta ternyata printer, itu adalah jeda ketawa terlama sepanjang sejarah Suci 4 ya, gila ya. Lama banget orang ketawa. Lo habis nyebokin babe ya tadi ya. Dodit! Dulu saya menghibur dengan nada melodi biola. Namun saat ini saya akan menghibur Anda dengan nada dan tawa. Yang ini namanya nada ngek. Yang ini namanya nada ngok. Kalau digabung jadi ngek ngok. Selamat malam masyarakat. Nama saya Dodit Mulyanto. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Kehidupan saya beda dengan anak-anak desa yang lain. Anak desa yang lain itu mainannya di sawah, ngejar-ngejar layangan. Saya nggak boleh ngejar-ngejar layangan sama bapak saya. Saya tuh bolehnya ngejar-ngejar kamu. I love you. Cara makan saya pun beda dengan anak orang-orang desa. Orang desa itu makannya biasanya, saya makan itu table manner. Peralatannya harus lengkap. Ada sendok, garpu, silet. Kalau orang Jawa biasa itu makannya nasi pecel, es teh sudah. Saya tidak begitu. Ada hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Hidangan penutup isinya puding dan diakhiri dengan minum wine. Air putih muntah saya. Pizza aja saya gatal-gatal. Mama saya itu bartender. Iya, punya minibar. Dibangun di depan rumah, ada terpalnya. Warung. Isinya itu ya beras kencur, temulawak. Beras kencur campur temulawak. Selain punya warung,
keluarga kami itu punya sawah. Dan punya sawah itu makanya kemampuan bahasa Inggris saya itu jelek. Makanya sama guru saya itu saya dikasih tahu, Dodit, kalau kamu mau pintar bahasa Inggris, kamu harus ngobrol di rumah dengan orang tuamu menggunakan bahasa Inggris. Masa bapak ibu saya di sawah saya harus ngobrol pakai bahasa Inggris pas angin berembus, wus. Mami, the sky is gray. I want to go home now. Ibu saya pasti ngomong ke bapak saya, Pak, anak kita kesurupan, Pak. Saya itu setuju sosial media itu untuk semua orang, untuk memudahkan komunikasi. Saya berencana membuatkan mbah saya Twitter. Jadi mbah saya kalau butuh apa-apa enak, ledit, mbah butuh keroan, cek DM. Hashtag uhu. Saya ini pemain biola ya. Jadi pemain biola itu saya sangat menyayangkan loh. Kalau biola di luar negeri itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Misalnya film Superman, backsoundnya seperti ini. Superman-nya terbang. Kalau di Indonesia, backsound-nya jadi seperti ini. Bang Bokir, cireng bang. Terima kasih. Saya ini gusar ya. Gusar. Ya, kadang saya main biola ini terbawa emosi akibat situasi dan kondisi di negeri ini. Iya, saya tuh main biola itu sampai terbawa emosi loh. Koruptor jahat. Terima kasih saya dulu itu. Iya. Dodit, yang gue suka dari lo ya, pemilihan diksi lo, pemilihan katanya itu cocok banget sama personanya. Jadi ya, selamat sore masyarakat. Terus apa tadi? Gusar tuh kayak cocok banget. Kayak emang orang yang sering bergaul di sawah. Jadi emang cocok banget. Terima kasih Mas Radit. Iya sama-sama. Oke, Dodit. Ya, kalau aku melihat kamu lengkap banget ya, kamu lengkap. Ketika banyak sekali aku ngelihat pada saat audisi orang bawa alat, bawa segala macam, tapi alat itu tidak mendukung show-nya, tidak mendukung ya performance-nya kayak gitu. Sama saya juga seneng karena itu bahasa sawah kalau istilah Radit ya. Udah lama banget nggak dengar bahasa Indonesia yang sebetulnya bahasa Indonesia yang baku seperti gusar segala macam. Saya senang sekali dengar itu kembali kedengeran kayak gitu. Oke, Dodit Termos. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dodit. Dodit. Idris Sardi, engkau hanya satu dan satu-satunya. Selamat malam para omnivora. Sudah makan apa hari ini? Dari sekian komik, guys,
Saya merasa saya adalah komik yang paling berkompeten untuk membahas lingkungan hidup. Walaupun saya guru musik, tapi gelar sarjana saya itu pendidikan geografi. Saya lulus dengan predikat sangat memuaskan, 14 semester. 7 tahun, puas saya. 7 tahun itu kalau dijadikan anak, itu sudah TK kelas 0 besar yang tidak naik 1 kali. Lingkungan hidup. Ada 2 unsur lingkungan hidup, ada biotik dan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan fisik yang tidak hidup, terdiri air, tanah, udara. Tapi semua berubah sejak negara api menyerang. Unsur biotik adalah unsur hidup. Dari makhluk kecil tidak kasat mata hingga makhluk besar kasat mata. Artinya dari makhluk hidup mikroskopis hingga makhluk hidup makroskopis. Gokil. Lingkungan hidup mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Dari seniman dipengaruhi, karya-karya seniman dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Gesang tinggal di lingkungan Bengawan Solo. Lagu yang dihasilkan Bengawan. Lagu keroncong susah ya. Bengawan Solo. Sudah. Gombloh. Lahir di Jombang. Jombang itu lingkungan sawah dan pesantren. Lagu yang dihasilkan lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Religius sekali. Tapi yang jadi pertanyaan adalah pencipta lagu ini lahir di mana dan ada di lingkungan apa? Cinta satu malam, betapa indahnya cinta satu malam buatku melayang. Kira-kira lingkungan apa yang memberikan cinta dalam tempo satu malam? Cie, pesan moral. Hifsi Hoir. Saya itu tidak punya keresahan sama Hifsi, nanti saya dikira antagonis. Saya itu cocok loh sama Hifsi. Kami itu punya banyak kesamaan. Sama-sama bau. Terus terang kakinya Hifsi itu bau. Tapi kaki saya lebih bau. Hifsi itu kami sekamar, dia itu pintar menyembunyikan bau sepatu. Caranya sepatunya Hifsi itu dimasukkan sepatu saya. Saking baunya, kalau sepatu kami itu ditaruh di luar, itu orang buang sampah di situ. Saya itu sering diejek Hifsi, saya itu jarang mandi. Memang, saya kan orang Jawa yang memegang erat budaya Eropa, Hif. Mandi 2 kali sehari kampungan. Norak. Saya itu jangankan show gini ya. Saya itu berangkat kerja aja saya nggak mandi kok. Saya mandinya di pom bensin. Airnya lebih bersih. Hifsi itu tidak cocok menjadi presiden. Maaf loh Hif, bukannya saya antagonis. Emang battle itu ya gini. Masa saya nggak boleh marah? Battle man. No. Hifsi itu bicaranya aneh. Kalau dia jadi presiden itu nggak cocok. Selamat malam masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke. Saya prihatin akan korupsi. Kalian prihatin gak sih? Iya kalian. I love you. Hifsi itu ngatain saya ngondek. Padahal saya kan
Hifsi itu, saya tuh lebih tua dari Hifsi. Saya masuk kuliah, Hifsi masih kelas 2 SMP. Hahaha. Tapi dia tuh nggak ada itu hormat-hormatnya sama saya sama sekali. Dia tuh manggil saya didodit gitu. Nggak pernah manggil mas atau kakang gitu. Kalau kamu Hif main ketoprak sama saya, main wayang orang, kamu itu manggil saya Kakang Prabu. Rodok tok tok Kakang Prabu, yo Anoman. Terima kasih Cak Dodit Mulyanto. Selamat malam para fans. Maaf, saya belum sempat membalas mention satu-satu karena saya sibuk syuting tema perempuan. Saya jadi ingat perempuan-perempuan yang mengubah hidup saya. Saya jadi ingat pengemis. Pengemis itu disimbolkan tangannya di bawah. Selalu disimbolkan tangannya di bawah. Soalnya kalau tangannya di atas itu konser. Konser sambil ngemis, minta mas, minta mas. Saya itu memiliki kelembutan hati seperti ibu saya. Kalau saya melihat pengemis, itu dia itu kasihan. Naik turun angkot susah. Saya pengen barengi. Saya pengen membonceng dia. Saya kan naik motor. Ayo bu, saya bonceng. Naik motor saya, ngeng. Silahkan turun bu, kita sudah sampai. Di mana ini? Kantor Satpol PP. Kartini membuat emansipasi, tidak mengajarkan wanita untuk mengemis. Asik. Ada yang lucu dari lagu Kartini. Nunggu lucunya. Lagu pahlawan tidak pantas untuk dilucukan, fellas. Kartini itu punya gelar bangsawan. Gelar bangsawan Jawa untuk perempuan ini ada banyak. Yang pertama itu RA, Raden Ajeng. Untuk perempuan Jawa yang belum menikah. Raden Ayu untuk perempuan bangsawan Jawa yang sudah menikah. RA Ditya, Raditya. Itu orang biasa yang belum menikah. Mas Radit senyum aja, nggak usah ditahan-tahan. Bulu hidungmu loh mas, bergoyang-goyang. Lepaskan Radit, lepaskan Radit. Sudah.
zaman sekarang itu perempuan dan laki-laki kalau pacaran itu enak. Padahal zaman dulu itu ada banyak para perempuan yang mengangkat senjata untuk berjuang. Sekarang pacaran itu enak, tinggal duduk, makan pancake selebriti. Terus ini pancake-nya tinggal satu nih, buat kamu aja. Buat kamu gitu. Kalau pacaran zaman perjuangan itu pas gerilya gitu, itu Belandanya tinggal satu. Sayang, ini pin granatnya udah kubuka. Sudah kamu aja yang lempar. Kamu aja. Kamu dar. Terima kasih ya Dodit Mulyanto. Kita sambut saja dia. Ini dia. Selamat malam guys. Gue Dodit, gue drummer. Sekarang gue sudah gaul. Mau tahu keseharian gue? Ayo ikut ke base camp gue. Sawah. Selamat malam fashionista. Order yuk sis. Bisa juga cot. Cash of delivery. Saya sekarang sudah gaul. Harusnya cara bicara saya juga beda. Gue Dodit. Gue model, bintang iklan, pupuk kandang. Jadi kandangnya. Saya guru, saya tuh mengamati fashion murid-murid saya. Menurut saya, kalau anak-anak itu dandanan aneh-aneh itu tidak nakal, tetapi hanya cari perhatian pada lawan jenisnya. Ada rambutnya panjang, terus dikepang. Ada bajunya dikeluarkan, terus dikepang. Murid itu tidak nakal, hanya menarik perhatian saja. Harusnya waktu upacara bendera itu memakai sepatu hitam. Tapi untuk menunjukkan eksistensinya, remaja itu ada yang menggunakan sepatu futsal biar kelihatan pemain futsal. Pakai sepatu basket biar kelihatan pemain basket. Ada yang nggak pakai sepatu. Kalau ditanya, kamu anak pencak silat, kamu anak judo. Maaf Pak, kemarin kebanjiran. Kenapa sih kayak rambut gondrong? Menurut saya ya, kalau anak-anak itu rambutnya gondrong, itu selalu dipotong oleh gurunya, biar rapi. Apa hubungannya rapi dengan kebaikan hati? Semua pelaku korupsi rambutnya rapi guys. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Tentu saja saya memperhatikan fashion. Kalau saya ke hajatan wedding, saya itu minimal pakai tuxedo. Kemeja biasa panuan saya. Tahu susunannya pakai tuxedo, kemeja putih lengan panjang, pakai dasi,
biasanya saya pakai merah, ada tulisannya Tuturi Handayani. Pakai vest, pakai jas, singlet di luar. Biar gokil. Kalau sudah gitu ya minimal saya naik mobil. Naik motor kampungan. Aturannya pun ya beda kalau naik angkot. Naik mobil ya duduknya miring, ada sopirnya, lagi ngitung duit angkot. Turunnya pun ya beda, tek 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 driver left. Saya sering melihat di model catwalk itu yang bawa biola itu hanya model bawa biola itu hanya digunakan untuk properti. Kalau saya itu beda. Saya pasti akan memainkannya juga. Keren kan? Mas Radit, ayo ajak saya main film. Di desa itu ya banyak orang yang memegang erat budaya Eropa. Jadi kalau nikah itu nyewa gaun yang ada ekornya, terus ada lagunya. Orangnya sampai di sini gaunnya masih di tempat sewa. Lupa belum disewa. Yang pria juga gitu, pakai jas laboratorium. Enggak, saya bercanda. Pakai jas, pakai dasi, ada tulisannya Tuturi Handayani. Gitu. Terus saya itu ya sekarang itu saya sudah gaul. Sama Mbak Feni Rose itu saya disuruh kembali seperti dulu. Saya nggak mau Mbak, saya dulu kampungan. Saya juga nggak mau Mbak Feni Rose kembali seperti yang dulu. Jual apartemen. Yang lagunya Bukit Dong Mediterania. Pantai bikin kapok. Apartemen dengan cicilan hanya 8 juta rupiah per bulan. Bikin pingsan. 8 juta itu tidak hanya Mbak Feni Rose, itu banyak. Semenjak itu saya dengan follower saya itu digodain ya, saya beli bensin gitu. Pak, beli bensin. Nah, kamu Dodit ya? Siapa Pak? Iya kamu. Bapak bisa aja, Pak, saya mau beli bensin. Bensin? Iya bensin. Ayo Pak, saya pengen berangkat, tolong bensinnya segera diisi. Kamu yang beli bensin, aku yang harus ngisi. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Video kita berantem tuh banyak banget ditonton di YouTube loh. Lo udah lihat belum? Hampir 2 juta Mas Radit.
gaya stand up yang seperti lo, yang one liner, yang pendek-pendek, gak one liner juga sih, maksudnya pendek-pendek, beat-beatnya pendek dan lama, itu terkadang terasa seperti sketsa yang lo tulis terus lo sebarkan begitu saja. Dia tidak koheren, tidak utuh gitu. Nggak kayak misalnya penampilan teman-teman yang lain gitu. Mereka punya utuh, ada opini di situ, ada tujuan mereka ngomongin itu, mereka punya purpose, mereka punya motivasi untuk memberikan beat-beat tersebut. Gimana ya cara gue, Dodit, seorang stand up comedian ini bisa memperluas dimensi gue sebagai seorang komedian? Apa yang harus gue tambahkan ke penampilan gue? Bagaimana cara gue menjahit beat demi beat supaya jadi satu kesatuan utuh yang orang ketika dengerin ketawa mereka bisa bawa pulang dan ceritakan ke orang lain. Levelnya udah sampai situ kalau buat gue. Sisanya keren. Thank you. Iya Mas Radit, terima kasih. Hari ini saya tidak melihat Dodit yang wow. Banyak hal yang kamu gak konsen, terakhir-terakhir memang banyak yang belibet. Bahkan tadi ada angkotnya keluar duluan gitu ya. Itu aja, saya ingin kamu maksimal. Walaupun mungkin kamu ingin merubah persona kamu menjadi anak gaul yang keren banget. Saya rasa sih oke aja, selama itu berhasil. Dan satu hal lagi saya ingin klarifikasi, saya masih jualan apartemen. Makasih Mbak Hilirus. Dodit. Gaul banget lo. Banyak yang belibet, gak ada yang beli apartemen. Makanya cari tahu dulu masih jualan apa enggak. Iya. Hey, John. hey bro, lu. Hey bro, saya bikin puisi satu buat kamu. Ini berhubungan dengan kompetisi puisinya. Enggak, Oh. judulnya Hati yang Panas. Wah. Ya, Hati yang panas lamaran terjadi. tunggu dulu careless. Wes. Aku berkeringat dan keluar air dari seluruh tubuhku. Aku merasa panas, merah di mana-mana merah. Oh sayang, aku terjebak dalam oven dan rumahnya kebakaran. Tahu yang mana? Oh iya deh. Oh, merah, oh that's a color. Oh lagu jazz. Sekarang ya. Teng 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 teng. Dari duta buka merah kebakaran. Gitu. Iya. Lagu jazz ya. Lagu jazz Itu itu. zaman 80-an tuh. I know. I understand. Yeah. You song I Saya understand. bikin sendiri. Oh bikin sendiri. Oh. Saya bikin sendiri. Oh, gadis datang mana? Jangan Gadis. Jangan. Mika. Oke, komika yang berikutnya ini bawa supporter jauh-jauh tuh. Mana kasih lihat Lihat mana? tuh. Suaranya mana suaranya? Oh, itu penonton bayaran jauh-jauh Penonton dari bayaran. Ponorogo di bawah, Be. Tapi nggak apa-apa. Nggak Mereka apa-apa. semangat. Semangat karena mereka mau jauh-jauh datang ke sini untuk mendukung Dodit. Perempuan yang saya suka itu perempuan Jawa yang lembut, halus, ayu. Yuk. Ayo toh Dek, kamu jangan lama-lama toh. Sabar toh Mas, udah cepat. Kita nggak sampai-sampai Dek, ayo cepet. Ya Mas. Kan. Mas, isi dong mau lewat jalan lama banget. Lama. Tuh kan, orang-orang udah pada menyusul kita. Selamat malam para fans. Maaf, saya belum sempat membalasi mention satu-satu karena saya sibuk syuting.
tema perempuan. Saya jadi ingat perempuan-perempuan yang mengubah hidup saya. Saya jadi ingat pengemis. Pengemis itu disimbolkan tangannya di bawah. Selalu disimbolkan tangannya di bawah. Soalnya kalau tangannya di atas itu konser. Konser sambil ngemis, minta mas, minta mas. Saya itu memiliki kelembutan hati seperti ibu saya. Kalau saya melihat pengemis, itu dia itu kasihan. Naik turun angkot susah. Saya pengen barengi. Saya pengen membonceng dia. Saya kan naik motor. Ayo bu, saya bonceng. Naik motor saya, ngeng. Silahkan turun bu, kita sudah sampai. Di mana ini? Kantor Satpol PP. Kartini membuat emansipasi, tidak mengajarkan wanita untuk mengemis. Asik. Ada yang lucu dari lagu Kartini. Nunggu lucunya. Lagu pahlawan tidak pantas untuk dilucukan, fellas. Kartini itu punya gelar bangsawan. Gelar bangsawan Jawa untuk perempuan ini ada banyak. Yang pertama itu RA, Raden Ajeng, untuk perempuan Jawa yang belum menikah. Raden Ayu, untuk perempuan bangsawan Jawa yang sudah menikah. RA Ditya, Raditya. Itu orang biasa yang belum menikah. Mas Radit senyum aja, nggak usah ditahan-tahan. Bulu hidungmu loh mas, bergoyang-goyang. Lepaskan Radit, lepaskan Radit. Sudah. Zaman sekarang itu perempuan dan laki-laki kalau pacaran itu enak. Padahal zaman dulu itu ada banyak para perempuan yang mengangkat senjata untuk berjuang. Sekarang pacaran itu enak, tinggal duduk makan pancake selebriti. Terus ini pancake-nya tinggal satu nih, buat kamu aja. Buat kamu gitu. Kalau pacaran zaman perjuangan itu pas gerilya gitu, itu Belandanya tinggal satu. Sayang, ini pin granatnya udah kubuka. Sudah kamu aja yang lempar. Kamu aja. Kamu dar.
Terima kasih ya Dodit Mulyanto. Ya. Itu gila banget. Di Jogja pernah ada kompor gas? Ada Pak D. Beneran? Iya. Nggak usah emosi gitu. Ada. Di Jogja pernah ada kebakaran? Pernah Pak D. Di rumah yang kebakaran itu ada kompor gas. Dan meledakannya dan panasnya bukan main. Itu kamu Dodi. Terima kasih Pak D. Selamat malam Dodit. Malam Mas Radit. Ada 2 hal yang gue catat dari penampilan lo malam ini. Mas Radit saya minta maaf. Iya gue paham, tapi ya sebagai juri gue harus memberikan penilaian kan, ya kan? Dan penilaian pada malam ini ada 2. Yang pertama tadi lucu banget yang soal lagu pahlawan, orang nungguin lucunya, lo malah ngomongin kalian nungguin ya lucunya, dan pahlawan tidak boleh dilucu-lucukan. Itu kalau istilah komedinya tuh meta banget. Meta lah namanya itu. Terus yang kedua itu satu, yang kedua yang pas lo ngeledekin gue. Iya. Itu. Iya. Pas lo mau ngeledekin gue itu terlihat sangat luas sekali, lancar sekali. Saya lo sudah minta maaf Mas. Dodit, yang gue suka dari lo secara konsisten terus menerus membuat persona ini gitu kan. Gue dapat gosip lo aslinya nggak kayak gini gitu kan. Gue selalu dapat gosip Dodit tuh sebenarnya kalau ngomong biasa aja gitu. Kalau misalnya di belakang panggung dia suka godain anak-anak Kompas TV gitu kan. Gue sering dapat gosip kayak gitu. Ya. Kumis lo udah mau ngaku, udah ngaku aja. Ngaku aja Dodit. Buat gue tetap buat gue sama kayak yang hampir selalu yang pernah gue bilang beberapa minggu yang lalu, lo mungkin komik paling unik yang pernah gue temui selama 4 tahun suci ini. Keren banget. Terima kasih Mas Radit. Tuh kan. Untung udah minta maaf ya. Oke Tyson, bagaimana menurut Anda? Dodit, menurut saya pikir kamu pasti menang stand up comedy season 4. Wow. Dia berani. Karena keren banget. Jujur saya pikir kamu pasti menang season 4.